Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang berbahagia. Segala puji bagi Allah, Zat yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang di tangannya segala kebaikan dan keburukan, yang kepadanya kita berserah diri dan kepadanya pula kita akan kembali. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi terpilih, penuntun jalan keselamatan dunia dan akhirat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, sesaat bersama kita menghadirkan renungan untuk menjadi nasihat buat kita semuanya. Tema kita kali ini adalah tentang amradul qulub. Artinya penyakit hati. Hamba Allah yang berbahagia, Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Ar-Ruh, beliau membagi qalb atau hati menjadi 3. Ada qalbun mayyit, ada qalbun marid, ada qalbun salim. Yang pertama adalah qalbun mayyit, ada hati yang mati, yaitu hati orang-orang yang dikasih peringatan dan tidak dikasih peringatan sama saja. Kita kencang berdakwah, menyampaikan risalah, menyampaikan kebaikan, atau tidak sama sekali, tidak membuat mereka beranjak untuk berubah. Inilah qalbnya orang-orang kafir, yang Allah berfirman, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Allah menutup qalb mereka dan atas pendengaran serta penglihatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Bukan bagian itu yang ingin kita fokuskan. Dan insya Allah di sini tidak ada orang kafir. Masuk yang kedua adalah qalbun salim, yaitu hatinya orang yang selamat. Hati yang selamat. Hati siapakah itu? Hatinya para nabi, para siddiqin, asyuhada, orang-orang yang bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah memuji mereka dengan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka puas dengan apa yang mereka perbuat. Hatinya para nabi, Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika beliau menyadari betapa Allah yang yut'im, Allah yang memberikan makan, wa yasqin, dan memberi minum. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, kata Nabi Ibrahim. Kalau saya sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Wa huwallazi tumituni tsumma tuhyin. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Sampai pada kalimat doa beliau, permohonan beliau, yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada gunanya harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan qalb yang salim. Saudaraku hamba Allah, dan yang ketiga adalah qalbun marid, yaitu hati yang di dalamnya ada penyakit. Hati siapakah ini? Maka Allah berfirman, "Minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ada orang yang berkata, saya beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal dia tidak beriman. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, membohongi Allah, padahal sesungguhnya mereka membohongi diri mereka sendiri
tapi mereka tidak merasa. Kenapa demikian? Allah berfirman, fi qulubihim marad. Di dalam qalb mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Dan Allah tambahkan penyakit itu bima kanu yakdzibun, karena mereka sering berdusta. Dari ayat ini kita bisa mengambil sedikit di antara tanda-tanda hati yang sakit, hati yang berpenyakit. Kalau kita yang punya jasad ini, yang dari kepala sampai kaki, ketika ada bagian tertentu yang sakit, maka yang lain ikut sakit, terganggu hidup kita, keceriaan kita, dan juga kehidupan kita. Sehingga reaksi kita adalah langsung mengobati. Tabungan sampai habis, aset sampai dijual, rumah sampai digadain. Untuk apa? Untuk kesehatan fisik. Sementara orang disebut orang ketika ada unsur jasad, juga ada unsur ruhani. Dan orang sering mengabaikan, melupakan ruhani kita. Untuk urusan jasad, fisik, badan, orang sampai keluar untuk mempercantik diri, untuk mengobati diri. Tapi terhadap ruhani yang sungguhnya butuh pengobatan. Apalagi ada marid, ada penyakit di sana, maka menganggapnya sesuatu yang biasa saja. Kalau penyakit badan dibiarkan menjadi akut, akhirnya jadi kronis. Bagaimana dengan penyakit qalb, penyakit ruh? Apakah kalau dia dibiarkan akan sembuh sendiri? Tentu tidak. Maka dia harus diobati. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di antara tanda bahwa hati yang berpenyakit adalah ketika terbiasa dengan kebohongan, ketika sering berkhianat, ketika ingkar, dan ketika memelihara permusuhan dan membiarkan rasa benci itu melekat di dalam diri seseorang. Rasulullah dalam hadisnya bersabda, ayatul munafik thalathatu. Ayatul munafik thalathun. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Ada tanda orang yang munafik, yaitu 3 setidaknya. Jika berkata bohong, wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar, wa idza tumina khan, dan kalau dipercaya dia khianat. Nah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ketika seorang sadar bahwa masih ada penyakit di dalam hatinya, maka jangan biarkan penyakit ini terus mengelinap dalam tubuh kita, dalam ruh kita. Dia harus segera disingkirkan dan dihilangkan. Bagaimana menghilangkannya? Yaitu dengan ma'rifatullah, mengenal Allah yang memiliki ruh ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhih. Aku sempurnakan ciptaanku pada manusia dan aku tiupkan ruhku kepadanya. Siapakah yang memiliki ruh ini? Allah. Maka obatnya adalah zikrullah, ma'rifatullah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makanan fisik akan dicukupkan dengan hidangan di meja. Apakah nasi, apakah roti, buah-buahan, sayur-sayuran. Ini kadang-kadang bulan Ramadan semuanya lengkap. Ketika 5:30 atau jam 5, wah apa yang dilihat semuanya enak. Apa yang ditatap itulah yang paling lezat. Dia beli semuanya, dihidangkan di meja. Akhirnya keinginan besar tapi kemampuan kecil. Ya, laparnya lapar mata. 1 gelas air itu menghilangkan dahaga. 1 gelas kolak katakanlah itu mencukupkan badan kita menjadi segar kembali. Selebihnya itu nafsu yang berbicara. Kalau nafsu yang berbicara membiarkan perutnya kenyang. Membiarkan perutnya besar. Sehingga muncullah rasa kantuk dan malas untuk beribadah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Sementara asupan ruhani yang kita sering lupa.
kita tidak mempersiapkan diri dan menyelamatkan dirinya. Maka Ramadan yang hari ini kita berada di dalamnya adalah cinta dan kasih Allah untuk hambanya memperbaiki dan mengobati penyakit qalb. Maka di dalam saum, di dalam puasa terkoneksilah hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Di saat saum kita memperbanyak qiyamul lail yang insya Allah akan kita laksanakan. Dan ketika sujud itulah puncak kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu 'inda rabbih fahuwa sajid. Sedekat-dekatnya jarak, hubungan koneksi seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sujud. Insyaallah. Maka kalau ini yang menjadi obatnya, kalau ini yang menjadi terapinya, mengobati amradul qulub, maka orang akan sadar betapa berartinya, betapa bernilainya sholat yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Betapa mahalnya saum yang Allah kehendaki untuk kita. Kenapa Allah kehendaki untuk kita? Karena ada hamba Allah yang tidak dikehendaki bertemu dengan bulan suci Ramadan. Belum lagi kalau kita membaca Al-Quran yang Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Adalah orang yang beriman, yang qalb mereka menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, qalb akan menjadi tenang. Al-Quran adalah zikir terbaik. Membaca Al-Quran adalah komunikasi terbaik dengan pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra al-Quran. Siapa yang ingin berkomunikasi dengan Allah, bacalah Al-Quran. Hamba Allah yang berbahagia. Kenapa Al-Quran menjadi zikir terbaik? Karena kalimat tauhid ada di Al-Quran. Kalimat tauhid itu apa aja? La ilaha illallah subhanallah walhamdulillah ada dalam Al-Quran. Artinya ketika orang baca Quran, kalimat tauhid masuk di dalamnya. Allah mengisahkan banyak kisah umat terdahulu. Itu pun ada di dalam Al-Quran. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Dengan kita mengenal Allah, dengan kita dekat dengan Allah, maka insya Allah membanggakan diri, menganggap dirinya sudah baik, akan hilang, akan sirna dari diri kita. Karena gara-gara berbangga dengan amal, mengatakan dirinya lebih baik, menyebabkan iblis keluar dari surga. Gara-gara iri dan dengki, susah lihat orang lain senang. Atau senang lihat orang lain susah, menyebabkan Qabil harus membunuh Habil. Dasarnya kebencian dan iri hati. Padahal iri hati itu tanda bahwa dia tidak mampu. Kalau ada orang dengki iri, maka sadarlah bahwa keirian itu menunjukkan Anda tidak mampu bersaing. Tapi hati-hati ketika orang sampai pada satu tingkatan kesuksesan, tumbuh kebanggaan diri. Dan ini pun menghancurkan diri. Maka Rasul bersabda, talatun muhlikat. Ada 3 yang menghancurkan kehidupan manusia. Syuhun muta', kekikiran yang ditaati. Hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. I'jabu nafsih, dan berbangga dengan amalnya sendiri. Saudaraku hamba Allah, menjadi soleh itu adalah upaya kita. Tapi jangan ketika sudah soleh merendahkan orang lain. Menjadi baik itu adalah upaya kita. Tapi jangan ketika kita sudah baik menganggap orang lain tidak ada apa-apanya. Yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang berada pada puncak kemuliaan, puncak ampunan, yang ghafarallahu ma taqaddama min dambih, dosa lalu, dosa yang akan datang terhapus.
Tapi beliau dengan tawaduknya, dengan rendah hatinya, dengan kehambaannya, paling banyak ibadah, paling banyak sedekah, paling banyak qiyamul lail, dan sering meminta doa kepada fakir dan miskin. Maka siapakah kita dibandingkan Rasulullah? Kalau ada orang hari ini dengan ibadahnya di masjid, dengan amaliyahnya yang dia lakukan, menjadikan dia membanggakan diri, maka sungguh itu akan menggugurkan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh iri dalam beberapa hal. Terhadap apa kita boleh iri? Rasulullah bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada iri kecuali dalam dua hal. Rajulun atahu Allahu malan fayunfiqahu ana al-lail wa atrafan nahar. Boleh iri pada orang kaya, tapi dia kaya rajin bersedekah. Irilah kepada dia. Wa rajulun atahu Allahul Qur'an fa'allamahu ana al-lail wa atrafan nahar. Iri yang kedua, irilah kepada ahli Quran. Yang dia tidak hanya ahli sendirian, tapi membuat orang lain menjadi ahli. Artinya dia sosok pengajar, mentransfer ilmu dan berbagi pengetahuan. Sehingga mewarisi ilmu para nabi sampai ke anak cucu dan generasi di belakangnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, maka dengan ini mudah-mudahan dari Ramadan yang kita jalani, dan ini baru 4 hari, insya Allah lebaran masih lama. Mudah-mudahan bisa mengupus, bisa menghilangkan penyakit hati yang kadang kita tidak sadar diri bahwa itu masih melekat di dalam diri kita. Kalau itu selamat, mudah-mudahan yang hadir, yang tumbuh, yang berkembang adalah rasa syukur, tawadu, menghormati, rendah hati, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.